Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai proses pembentukan persekutuan firma. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Laksminariswari, absen 7, dan rekan saya yaitu Yohanes Yanuarto Sandei, absen 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi dan sifat-sifat persekutuan. Adapun definisi dari persekutuan atau disebut dengan partnership, yaitu suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Berikutnya ada sifat-sifat persekutuan, di mana secara umum ada 5 yang menjadi karakteristik persekutuan, yaitu yang pertama ada berusaha bersama-sama atau mutual agency, yang kedua ada jangka waktu terbatas atau limited life, yang ketiga ada tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability, yang keempat ada memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan atau disebut dengan ownership of an interest in a partnership. Yang kelima ada pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai investasi awal dalam persekutuan. Ada 3 kondisi dapat terjadi jika sekutu baru melakukan investasi persekutuan, yaitu yang pertama, investasi sekutu baru sama dengan proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Yang kedua, investasi sekutu baru lebih besar dari proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Yang ketiga, ada investasi sekutu baru lebih rendah dari proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan. Berikutnya dapat digambarkan untuk rumusnya, di mana proporsi sekutu baru terhadap nilai buku persekutuan sama dengan di mana ada modal sekutu sebelumnya ditambah dengan investasi sekutu baru dan dikalikan dengan persentase modal atas sekutu baru. Adapun rangkuman dari 3 kasus yang di atas, yang dimana yang langkah pertama yaitu membandingkan investasi sekutu baru dengan proporsinya terhadap nilai buku persekutuan. Dan langkah yang kedua yaitu menentukan metode penerimaan. Selanjutnya ada 3 metode yang berbeda tersedia untuk penerimaan sekutu baru ketika terjadi perbedaan antara investasi sekutu baru dengan proporsinya terhadap nilai buku persekutuan. Yang pertama dengan revaluasi aset neto. Yang kedua dapat melakukan pengakuan goodwill. Yang ketiga ada menggunakan metode bonus atau bonus method. Baik, materi yang berikutnya 1.3 tentang tambahan investasi dan pengambilan. Yang pertama, penarikan dana. Jadi, laba persekutuan adalah imbalan usaha bagi para sekutu. Karena itu, sekutu tidak perlu digaji seperti halnya karyawan persekutuan. Sebaliknya, sekutu yang aktif biasanya menarik dana yang jumlahnya tetap secara mingguan atau bulanan untuk mengambil bagian mereka dalam laba persekutuan. Contohnya, apabila Tusin dan Lee menarik Rp1.000 dari persekutuan setiap bulan, mereka akan mencatat penarikan bulanan tersebut sebagai berikut. Penarikan Tusin dalam kurung min E Rp1.000, kas dalam kurung min A Rp1.000 untuk mencatat tunjangan pengambilan. Penarikan Li dalam kurung min E Rp1.000, kas dalam kurung min A Rp1.000. Akun penarikan harus ditutup ke akun modal pada akhir tiap periode akuntansi. Efek akhir dari ayat jurnal sama saja seolah-olah penarikan dibebankan langsung ke akun modal. Apabila Tusin
mengambil Rp1.000 tiap bulan sepanjang tahun, saldo akan penarikannya pada akhir tahun berjumlah Rp12.000 dan akun penarikannya akan ditutup dengan jurnal berikut. Modal Twinsin dalam kurung min E Rp12.000, penarikan Tusin dalam kurung plus E Rp12.000 untuk menutup akun penarikan Tusin. Yang kedua, pinjaman dan uang muka. Seorang sekutu biasanya memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuannya. Ini dimuat dalam pasal 18C dari undang-undang yang menyatakan bahwa seorang sekutu yang dalam rangka menolong persekutuan dengan melakukan pembayaran atau memberikan uang muka di luar jumlah modal yang telah disepakati untuk diberikan akan menerima bunga terhitung tersebut, dan utang bunganya dianggap sebagai kewajiban persekutuan. Demikian pula halnya dengan pinjaman dan uang muka persekutuan kepada sekutu individual akan dianggap sebagai aktiva persekutuan. Yang berikut 1.4 tentang kegiatan usaha persekutuan. Dalam kegiatan usaha persekutuan terdapat 5 bagian di dalamnya. Yang pertama, persekutuan perdagangan atau trade partnership. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa dalam kurung no trading partnership. Yang ketiga, persekutuan firma dalam kurung general partnership. Yang keempat, persekutuan terbatas dalam kurung limit partnership. Dan yang kelima, joint stock components. Perjanjian pembagian laba dan rugi. Jadi dalam perjanjian pembagian laba dan rugi ini terdapat 8 bagian di dalamnya. Yang pertama, perjanjian persekutuan akuntansi dasar persekutuan. Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, dan beberapa hal yang harus ada, yaitu yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota. Yang ketiga, buku-buku catatan dan laporan keuangan. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota. Yang keenam, penarikan kembali modal yang disetor. Yang ketujuh, asuransi jiwa kematian salah satu anggota. Dan yang ke-8, menyelesaikan apabila ada kesenjangan di antara para anggota dan orang lain. Yang kedua, pembagian laba bersih atau rugi bersih. Para anggota persekutuan dapat membuat persetujuan pembagian laba bersih atau rugi bersih yang dianggap sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota di dalam persekutuan. Terdapat berbagai cara yang dapat dipakai sebagai dasar pembagian laba bersih atau rugi bersih di dalam persekutuan. Dasar pembagian laba bersih atau rugi bersih yang dipilih harus dinyatakan di dalam perjanjian persekutuan. Adapun berbagai cara pembagian laba bersih atau rugi bersih yang akan dikemukakan di sini adalah: yang pertama, dibagi sama. Yang kedua, dengan perbandingan atas dasar perjanjian. Yang ketiga, dengan modal penyertaan perbandingan. Yang keempat, mula-mula ditentukan bunga modal dari masing-masing anggota. Selebihnya dibagi atas dasar perjanjian. Yang kelima, mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif bekerja. Sisanya dibagi atas dasar perjanjian. Yang keenam, mula-mula diterapkan bunga untuk modal dari anggota
kemudian gaji sebagai pemilik dan bonus untuk anggota-anggota yang dianggap berjasa dan sisanya dibagi atas dasar perjanjian bersama. Yang ketiga, masalah gaji pemilik dan bunga modal. Di dalam akuntansi, gaji pemilik dan bunga modal atau sendiri tidak diakui sebagai biaya yang sepihak oleh pemilik sendiri dan bukan atas transaksi yang objektif. Yang keempat, gaji pemilik dan atau bunga modal di atas jumlah laba bersih. Gaji pemilik dan bunga modal dari masing-masing anggota harus diperhitungkan lebih dahulu atau pembagian laba baik perusahaan itu memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Yang kelima, koreksi atas laba atau rugi tahun-tahun yang lalu. Di dalam persekutuan, masalah yang dihadapi dalam koreksi laba rugi ialah pengaruhnya terhadap hak pemilikan dan bagian atas laba atau rugi kepada masing-masing pribadi, anggota atau pemilik. Jadi yang pertama, jumlah koreksi laba atau rugi yang relatif kecil. Yang kedua, apabila jumlah koreksi cukup besar dan sulit diidentifikasikan. Yang ketiga, apabila koreksi laba atau rugi cukup besar dan dapat diidentifikasikan. Dan yang berikut, keenam, laba keuangan pada persekutuan terdapat 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, laba perhitungan laba rugi. Yang kedua, laba perubahan modal. Dan yang ketiga, neraca. Yang ketujuh, perubahan rasio pembagian laba rugi. Apabila para anggota pemilik bersepakat untuk mengadakan perubahan ketentuan pembagian laba rugi perusahaan, maka terlebih dahulu harus diadakan penilaian kembali terhadap aktiva perusahaan sebelum ketentuan yang baru mulai berlaku. Jadi yang terakhir, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu persekutuan adalah penggabungan antara 2 orang atau lebih untuk memiliki dan menjalankan perusahaan secara bersama-sama demi keuntungan. Persekutuan dicirikan oleh agensi bersama, masa berlaku terbatas, kewajiban tidak terbatas, kepemilikan kepentingan dalam persekutuan, dan pengambilan bagi hasil keuntungan. Persekutuan baru dapat menginvestasikan uang tunai atau aset ke dalam kemitraan yang mengarah ke 3 metode akuntansi yang memungkinkan untuk penerimaan mereka. Adapun langkah pertama dalam menentukan cara menghitung masuknya persekutuan baru yaitu menghitung proporsi mereka dari nilai buku persekutuan. Adapun 3 metode itu yang tersedia untuk menerima mitra baru adalah penilaian ulang aset bersih, pengakuan niat baik, dan penggunaan metode bonus. Jika mitra baru membayar lebih dari nilai buku, kelebihannya mungkin merupakan niat baik yang tidak diakui atau aset yang dinilai terlalu rendah. Persekutuan harus memiliki pedoman untuk investasi dan penarikan tambahan. Investasi tambahan dikreditkan ke akun modal mitra yang ada. Sementara penarikan besar dan tidak teratur dibebankan ke akun modal mitra yang melakukan penarikan. Keuntungan persekutuan adalah imbalan atau upaya mitra, dan mereka biasanya menarik sejumlah dana tetap setiap minggu atau bulan. Seorang sekutu dapat memberikan pinjaman pribadi kepada persekutuan yang dianggap sebagai kewajiban persekutuan. Pinjaman dan uang muka dari persekutuan kepada sekutu perorangan dianggap sebagai aset persekutuan. Bentuk persekutuan meliputi perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan umum, perusahaan terbatas, dan perusahaan saham gabungan. Dalam suatu persekutuan harus ada suatu perjanjian sebagai dasar pembentukannya.
Perjanjian persekutuan memuat nama persekutuan, anggota, tanggal pendirian, sifat dan bidang usaha, dan beberapa hal lainnya. Adapun para anggota persekutuan dapat membuat perjanjian tentang pembagian laba bersih atau rugi bersih yang dianggap sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota. Gaji pemilik dan bunga modal tidak diakui sebagai biaya bagi perusahaan, tetapi lebih bermanfaat bagi manajemen untuk memperlakukannya sama dengan biaya usaha. Gaji pemilik dan bunga modal masing-masing anggota harus diperhitungkan terlebih dahulu dalam pembagian laba. Dalam suatu persekutuan, masalah yang dihadap dalam mengoreksi laba adalah pengaruhnya terhadap hak kepemilikan dan porsi laba kepada masing-masing anggota. Laporan keuangan dalam persekutuan meliputi laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jika anggota pemilik sepakat untuk membuat perubahan pada ketentuan bagian laba perusahaan, maka penilaian uang yang dilakukan atau aset perusahaan harus dilakukan sebelum ketentuan berlaku. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.